Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pranamulya. Di sini saya akan menyampaikan berkaitan dengan tugas UAS Supply Chain Management. Di sini saya mengambil sebuah rantai pasok pada perusahaan PT PLN Persero yang berada di wilayah kerja Bumi Ayu. Kemudian ini profil perusahaan terkait dengan PLN. Visinya itu menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan menjadi pilihan nomor satu pelanggan untuk solusi energi. Misinya yang pertama itu menjalankan misi kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Yang kedua, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Dan yang keempat, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Pada struktur organisasi PT PLN Persero, unit layanan pelanggan Bumi Ayu berada di bawah unit pelaksana pelayanan pelanggan Tegal dan berada di bawah unit induk distribusi Jawa Tengah dan DIY yang beralamat di Semarang. Alur rantai pasok dalam proses pemasangan pasang baru pelanggan di PLN wilayah kerja Bumi Ayu ini berawal dari pelanggan melakukan pembayaran melalui aplikasi PLN Mobile yang nanti akan kita lihat. Jadi saat pelanggan membayar, maka akan otomatis masuk ke dalam sistem yang akan diverifikasi oleh supervisor pelayanan pelanggan dan dilakukan pasang barunya. Dan setelah dilakukan verifikasi dan aktivasi meter, maka akan ada petugas MCB on, yaitu petugas penyambungan yang akan melakukan pengabunan material seperti KWH, meter, kabel, dan aksesoris lainnya. Nah, dalam tiga tahap ini, mulai dari pembayaran sampai dengan pengampunan ini, diupayakan untuk dilakukan pada hari yang sama. Jadi, misalkan pelanggan membayar pada hari Senin, maka pengampunan material itu harus dilakukan pada hari Senin. Karena ini berkaitan dengan hari pelayanan pelanggan sebagai upaya untuk menjaga kepuasan customer. Kemudian setelah dilakukan pengampunan, ada jeda waktu sekitar 2 hari untuk melakukan pemasangan KWH meter tersebut. Mengapa 2 hari? Karena seringkali posisi pelanggan itu ada beberapa terkendala, misalkan seperti sulit untuk dihubungi, sehingga sulit menemukan lokasi rumahnya, dan juga kondisi geografis yang biasanya itu ada pegunungan ataupun kondisi alam, hujan, dan sebagainya. Jadi ada waktu 2 hari yang eh, bisa dimaksimalkan dalam hal penyambungan. Setelah dilakukan penyambungan, maka akan diisikan berkas oleh pihak pelanggan dan dikembalikan lagi kepada pihak PLN yang diterima oleh supervisor pelayanan pelanggan untuk dilakukan verifikasi akhir dan eh, melakukan eh, pengesahan. Fungsinya itu adalah untuk agar pelanggan bisa melakukan pengisian pulsa lagi. Nah, setelah itu tahapnya selesai. Jadi mulai dari berkas kembali, kemudian dilakukan verifikasi akhir sampai selesai ini diupayakan itu di hari ketiga setelah pelanggan melakukan pembayaran. Artinya, semisalkan pelanggan melakukan pembayarannya itu hari Senin, maka pada hari Rabu pelanggan sudah bisa menikmati listriknya dengan maksimal. Kemudian strategi rantai pasok. Untuk memastikan rantai pasok ini berjalan dengan baik dan tanpa adanya kendala suatu apapun, perlu ada strategi yang diterapkan, yaitu yang pertama, adanya minimal stok material. Artinya, semisalkan KWH meter itu sisanya tinggal 20, maka harus dilakukan pengebonan, pemesanan lagi kepada gudang yang ada di Tegal untuk dilakukan pengiriman agar stoknya itu tidak sampai stok minimal. Fungsinya apa? Tidak lain atau tidak bukan menjaga kepuasan pelanggan dan menjaga hari pelayanan pelanggan agar tidak terlalu lama. Yang kedua, verifikasi dan aktivasi harus segera dilakukan. Ini kaitannya tadi dengan hari pelayanan pelanggan. Jika tidak segera, maka hari pelayanan akan terus berjalan dan nanti akan molor. Yang ketiga, petugas saat melakukan pengembunan material harus teliti. Artinya saat pengembunan jangan sampai ada material yang tidak terbawa atau tertinggal. Misalkan seperti aksesoris-aksesoris pengait ataupun
eh, kabelnya tertinggal dan sebagainya, itu akan mengakibatkan hari pelayanan akan semakin lama. Yang keempat, pemasangan dipastikan efektif sehingga tidak harus 2 kali kerja. Artinya jangan sampai kita sampai ke lokasi itu ternyata pelanggan belum siap instalasinya ataupun rumahnya belum terbangun. Jadi sebelum berangkat pastikan kita sudah menghubungi pelanggan dan menanyakan apakah instalasinya sudah siap atau belum. Karena jika instalasi belum siap, kita tidak bisa melakukan penyambungan. Ini kaitannya adalah dengan sertifikat layak operasi. Artinya ketika pelanggan instalasinya siap, maka akan diterbitkan sertifikat layak operasi itu yang menjadi dasar PLN untuk menyalurkan tenaga listriknya. Dan yang terakhir dilakukan monitoring oleh supervisor pelanggan. Dari keempat hal di atas tadi, fungsi utamanya itu ada di monitoring. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang terlewatkan. Makanya harus dilakukan monitoring oleh supervisor pelayanan pelanggan. Selanjutnya peramalan permintaan. Jadi untuk peramalan ini kaitannya dengan jumlah kebutuhan material seperti KWH meternya, kabelnya, MCB dan aksesoris lainnya itu dapat kita lihat, kita cek di aplikasi AP2T. AP2T ini adalah aplikasi pelayanan pelanggan terpusat. Jadi kita bisa melihat nih data secara historis pelayanan pelanggannya itu misalkan dalam 3 bulan terakhir dari bulan September, Oktober, November itu berapa sih pelanggan yang melakukan pasang baru. Semisalkan setelah dicek ternyata rata-ratanya itu tiap bulan itu 200 pelanggan yang melakukan pasang baru. Artinya paling tidak kita bisa mengetahui, oh ternyata kita harus menyediakan stok minimal meter itu 200 dan kabel itu biasanya itu sekitar 30 meter untuk satu pelanggan, itu tinggal dikalikan bisa sampai 6.000. Kemudian MCB-nya itu berapa? Nah, itu kita bisa ramal itu menurut data historis. Biasanya 3 bulan terakhir. Kemudian pengelolaan persediaan. Jadi dalam persediaan material ini dikelola secara digital di PLN ini. Jadi semisalkan ada material yang datang dari gudang Tegal masuk, kemudian kita keluar untuk melakukan pengebonan oleh petugas penyambungan, itu tercatat dengan baik, dengan rapi secara real time, sehingga memudahkan dalam monitoring persediaan. Nama aplikasinya adalah aplikasi gudang online atau AGO. Di sini kita bisa lihat nih, di sini ada monitoring stoknya tinggal berapa, terus ada kita bisa melakukan permintaan, pengeluaran dan lain sebagainya. Kemudian supplier. Jadi suppliernya itu yang seperti saya sampaikan tadi, supplier yang ada di wilayah kerja unit layanan pelanggan Bumi Ayu itu berinduk di gudang Tegal, yang berinduk lagi di distribusi Jawa Tengah dan DIY yang bertempat di Semarang. Jadi tugas supplier ini adalah menyediakan kebutuhan material yang ada di unit pelanggan, seperti yang ada di Bumi Ayu. Kebutuhan material serta stok yang tersedia di web Bumi Ayu dapat dipantau secara online di aplikasi gudang online. Jadi dari gudang Tegal itu bisa memantau sebenarnya stok yang sesungguhnya itu ada berapa sih? Karena kan dari WLP Bumi Ayu ini kan selalu melakukan pengeluaran secara real time setiap harinya. Jadi bisa dicek misalkan sisa 20, maka dari gudang Tegal akan secara otomatis mengetahui di situ. Jadi bisa melakukan pengiriman kembali. Next, ini transportasi yang digunakan dalam pemasangan pasang baru. Jadi ada mobil, kemudian motor. Motor pun ada dua. Jadi motor yang matic, ini motor listrik, kemudian motor trail. Ini digunakan biasanya untuk kondisi geografis yang pegunungan. Karena wilayah kerja Bumi ini kan ada pegunungan, ada juga lembah, ada juga di daerah yang datar. Jadi diperlukan alat transportasi yang bisa digunakan untuk semua medan. Next, ini IT ataupun aplikasi yang memudahkan dalam hal lancarnya rantai pasok. Ada beberapa aplikasi. Yang pertama itu PLN Mobile di sini. PLN Mobile
Ini fungsinya itu untuk pelanggan melakukan pasang barunya. Kemudian nanti ada AP2T, aplikasi pelayanan pelanggan terpusat. Ini fungsinya itu nanti untuk memonitoring dan juga mengaktifasi, mengesahkan pelanggan yang telah mengajukan pasang baru. Kemudian yang ketiga tadi aplikasi gudang online atau Ago, fungsinya untuk monitoring stok dan melakukan pengeluaran dan penerimaan material. Dan yang keempat ini Field Service Operation atau FSO yang dipegang oleh petugas penyambungan. Jadi petugas penyambungan pun saat eh, pelanggan melakukan pembayaran, kemudian masuk ke AP2T, setelah diverifikasi dan aktivasi akan otomatis masuk ke FSO. Jadi nanti petugasnya itu saat pemasangan itu akan melakukan beberapa input data dan juga gambar eh, di lapangan yang fungsinya itu untuk memastikan bahwasannya meter itu sudah terpasang dengan baik oleh di tempat pelanggan. Nanti akan ada di bawah itu beberapa dokumentasi pemasangan. Nah, ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam pemasangan pasang baru ini. Yang pertama, pelanggan yang sulit dihubungi. Walaupun pelanggan sudah mencantumkan nomor handphone, akan tapi seringkali sulit dihubungi sehingga kita tidak mengetahui di mana posisi persis letak rumahnya. Nah, ini yang biasanya itu menjadi kendala. Kemudian yang kedua, aplikasi yang error. Seringkali aplikasi error karena tidak semua lokasi di wilayah kerja WLP Bumi Ayu ini yang terakomodir oleh sinyal. Karena aplikasinya ini bergantung pada sinyal. Jadi jika blank spot maka sinyal tidak akan ada. Aplikasi tidak bisa digunakan. Yang ketiga, kondisi geografis. Geografis ini seringkali menjadi kendala karena menyebabkan waktu dalam hal pemasangan semakin lama karena sangat sulit untuk dijangkau. Solusinya pun ada tiga. Yang pertama itu kita mendatangi lokasi langsung. Mau tidak mau kita harus datang ke lokasi karena jika tidak kita datang maka akan kesulitan. Jadi patokannya itu hanya pada alamat yang ada di situ kita datangi dan kita tanya-tanya. Petugas menanyai orang sekitar situ bahwasanya lokasi ini di mana sebenarnya. Yang kedua terkait dengan aplikasi yang itu solusinya kita foto dulu secara manual, kemudian jika sudah dapat sinyal baru kita upload. Dan yang ketiga terkait kondisi geografis ini karena memakan waktu yang lama mau tidak mau dari petugas penyambungan untuk berangkat jauh lebih pagi karena untuk mengejar waktu tadi. Dan ini beberapa dokumentasi pemasangan ada petugas saat melakukan pemasangan dengan APD lengkap, kemudian setelah dipasang dari pihak pelanggan melakukan pengisian berkas untuk verifikasi, dan ini aplikasi FSO-nya. Jadi harus ada upload foto meterannya, kemudian foto berkasnya, foto rumahnya, dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan supply chain management uh, alur rantai pasok yang ada di PLN Unit Layanan Pelanggan Wilayah Kerja Bumi Ayu. Sekian, terima kasih.